Assalamualaikum Bapak Fikri Wardana. Waalaikumsalam Ibu. Boleh saya masuk, Bu? Boleh silakan Pak Fikri. Tadi kok Nggih, saya lihat Pian tuh di pintu kayak jenguk-jenguk gitu loh. Makanya saya panggil sekalian aja. nggih, terima kasih, Bu. Apa kabar Pak Fikri? Alhamdulillah, Bu, sehat walafiat, Bu. Badan terasa eh, bugar. Ibu bagaimana, Bu? Alhamdulillah sehat juga. Sudah 2 hari ini ya kita nggak ketemu ya. Oh iya ya, kemarin terakhir ketemu di mana ya, Bu? Kita Lokakarya 3 ya Pak ya, Oh kita iya, ketemunya ya. Lokakarya 3. Inggih, saya kenal lupa. Alhamdulillah bisa ketemu sama Pak Fikri dalam kondisi sehat. Oh, kayaknya Pak Fikri baru ada sesuatu hal yang pengen diceritain sama saya. Ketahuan nih, Bu, dari muka-mukanya. Oh, sangat amat sangat ketahuan, Bapak. Inggih, maaf, Bu, bolehkah saya bercerita sedikit, Bu? Monggo dipersilahkan Bapak Fikri, ada apa dengan Pian? Monggo silahkan kalau mau ada Inggih, yang di-sharing-kan. saya tidak mengganggu Ibu loh. Insya Allah tidak, Bapak. Alhamdulillah. Bu, eh, saya ini eh, sangat bukan introvert orangnya, tetapi dalam menyampaikan pendapat atau saran itu saya masih mungkin belum bisa, Bu, di depan umum, masih terbata-bata. Jadi saya resah sekali dengan mungkin ini kelemahan saya, Bu. Kelemahan saya untuk menyampaikan pendapat atau curah isi hati pada umum lah, atau kepada khalayak ramai, masih padahal jawabannya itu sudah ada di otak, tapi mentransferkannya ke orang lain itu saya mungkin tidak bisa sih, cuman kalau mereka beranggapan salah itu yang membuat ketakutan. Oh, Pak Fikri ini benarkah dia menyampaikan ini? Lalu itu yang menjadi ketakutan saya. Jadi itu, Bu, yang ingin saya bercerita dengan Ibu. Nggih. Masya Allah Bapak Fikri, mengapa Bapak Fikri merasa seperti itu? Apakah sebelum-sebelumnya atau di masa kecil Bapak Fikri itu mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan? Kalau masa kecil itu saya orangnya sih nakal, Bu. Kemana-mana kinestetik gitu. Cuman kalau menyampaikan sesuatu itu saya sering gugup, Bu. Terbata-bata mulai dari kecil sampai sekarang, Bu. Mungkin itu kelemahan yang ingin saya hilangkan. Saya melihat orang kok enak banget menjawab dari tanggapan orang lain tuh langsung. Nggak, kalau saya berpikir dulu ini soalnya apa, kita cari dulu referensinya, baru kita sampaikan ke orang lain. Nah, itu yang saya takutkan itu cara penyampaian saya yang salah begitu, Bu. Jadi saya merasa ini melekat di punggung saya, itu nggak mau hilang. Oh, saya panik. Apalagi kalau disuruh, Pak Fikri, ya tolong beri sambutan kepada anak-anak, kepada orang tua siswa yang ada di kelas ini. Pertama-tama pasti gugup. Gugup saya apa yang mau disampaikan. Sebenarnya kebenang merah aja, Bu. Cuman belibet-belibet. Banyak nya, Bu. Mungkin apa yuk, ulun nih merasa ya takut, Bu, takut untuk menyampaikan sesuatu kalau ditangkap orang itu menjadi salah, itu yang ditakutkan. Padahal belum tentu orang yang menangkap itu salah, bisa juga itu menjadi benar gitu, Bu. Oke. Oke. Oke, apakah Bapak pernah mencobanya untuk mengatasi masalah tentang kepercayaan diri Pian atau rasa malu kayak gitu nah Bapak? Pernah nggak? Pernah, Bu. Mungkin dari pandemi kemarin kan beberapa harus bisa membuatkan video pembelajaran, Bu. Video pembelajaran saya cari-cari di YouTube tentang public speaking, Bu. Bagaimana caranya
tata caranya, adabnya kita menyampaikan pendapat. Ternyata dari gerak tangan itu tidak boleh ke kantong atau ke belakang. Ternyata banyak saya belajar dari otodidak atau mandiri YouTube. Terus mengikuti pelatihan-pelatihan seperti di public speaking yang di Zoom sangat membantu, Bu. Cuman yang paling disarankan oleh kepala sekolah kemarin, saya disuruh mengikuti guru penggerak, Bu. Dan alhamdulillah dilulus pada angkatan 10 ini. Nah, ini menjadi mungkin batu loncatan untuk saya untuk menghilangkan rasa gugup, nervous. Kan di kegiatan CGP kita harus aktif, Bu. Harus aktif, harus menyampaikan pendapat. Terkadang saya di ruang virtual itu kan diam saja, Bu, memperhatikan. Padahal saya ada banyak yang ingin disampaikan, tetapi itu masih takut untuk menyampaikan pendapat karena cara saya berbicara itu lebih ke banyak ke bahasa daerahnya, Bu. Mungkin ada beberapa yang teman-teman itu banyak yang berbahasa Indonesia, yang mengerti bahasa Indonesia. Takutnya seperti itu, Bu. Tapi dengan CGP ini perlahan-lahan saya mencoba untuk tidak diam, untuk tidak jadi penonton, mulai menyampaikan sedikit-sedikit pendapat yang ulun bisa. Dan pada saat lokakarya ini bermanfaat juga, Bu. Pada saat untuk melatih public speaking kita, untuk tidak hanya dia memperhatikan. Mungkin dari teman-teman, wah luar biasa teman-teman, Bu. Ada Ibu Rizka, Ibu Atun, waduh mereka public speaking. Ibu juga hebat. Saya sangat mengagumi Ibu dalam halnya public speaking. Waduh hebat sekali. Apakah saya bisa seperti itu? Itu yang menjadi keresahan saya. Tetapi dengan CGP ini melihat bertemu dengan Ibu Ari macam-macam di lokakarya, orang yang macam-macam, saya sangat senang sekali. Itu mungkin melatih public speaking saya untuk terus meningkat. Begitu, Bu. Masya Allah, saya sangat setuju sekali loh Bapak. Cara pian dalam menyikapi, cara pian dalam mengatasi. Nah, ketika pian mengatasi rasa tidak percaya diri itu, apakah ada hambatan dari diri Bapak kayak gitu, yang pian rasakan? Rasa nggak berat atau gimana gitu? Hambatannya itu ya mungkin saya belum menguasai apa yang dibicarakan, Bu. Biasanya kan orang itu harus baca-baca dulu baru bisa berbicara. Nah, ini harus berlatih terlebih dahulu. Yang saya takutkan itu pada saat yang terus ditanya langsung. Saya langsung ngeblank, Bu. Ngeblank, tetapi nggak lama ngeblanknya. Cuman beberapa detik, beberapa 10 detik, 20 detik lalu bisa merangkai. Nah, itu yang menjadi hambatan. Hambatan saya itu mungkin masuk ke dalam otak itu lebih lama. Jadi yang saya tingkatkan itu adalah lebih mudah memahami, lebih harus bisa memahami dengan belajar kembali, dengan public speaking, harus memperhatikan orang. Biasanya kan saya memperhatikan orang kemana-mana itu. Jadi harus fokus kepada pertanyaan-pertanyaan yang orang sajikan. Jadi pada saat saya diminta menjadi mungkin narasumber di Kombel atau KKG, itu mungkin akan lancar untuk menyampaikannya. Ada pernah dulu untuk menyampaikan beberapa materi dari Kanpa ya, Bu.
padahal saya ini banyak ilmunya tentang teknologi, tetapi ya begitulah Bu, cara penyampaian saya yang sedikit kurang. Saya takut cara penyampaian saya itu menjadi tidak diterima oleh guru-guru yang lain. Itu yang saya takutkan. Padahal kan belum tentu orang itu beranggapan salah tentang penyampaian saya. Gitu. Oke, Bapak Fikri sudah bisa mengatasi ya, Masya Allah luar biasa loh Pak Fikri sebenarnya, Piantu. Banyak sesuatu hal positif yang ada di diri Bapak gitu. Nah, supportnya dari lingkungan sekitar Bapak berkaitan tentang bagaimana cara Pian menyikapi rasa malu, Yang terus pasti mengikuti dari guru penggerak kayak gitu. Apakah ada supportnya, support dari lingkungan sekitar? supportnya yang pasti dari keluarga ya Bu, dari istri, selalu mensupport apapun yang saya lakukan pasti istri saya itu menyemangati, mendoakan agar lancar. Terus kepada kepala sekolah kan sangat aktif dalam beberapa kegiatan. Beliau sangat menuntun saya untuk menjadikan orang yang memimpin pembelajaran di sekolah saya. Guru-guru juga sangat excited dengan, apalagi dengan saya yang sudah bisa beberapa aplikasi-aplikasi lain. Mereka belajar tentang Canva, tentang pembuatan video pembelajaran, tentang membuat game gitu, seperti itu. Nggih, Bu. Oke, luar biasa sekali Bapak. Berarti rencana Pian ke depannya bagaimana, Pak? Sudah bisa mengatasi, udah bisa mengatasi rasa malu, kemudian nanti misalkan lulus guru penggerak nih, pengimbasannya bagaimana untuk mengembangkan diri Pian? Oke, yang pasti banyak belajar dari guru penggerak ini ya Bu, mulai dari public speaking, tentang penyampaian, tentang ilmu-ilmu, tentang pendidikan, tentang berpihak kepada murid, macam-macam. Untuk tindak lanjutnya yang pasti saya kepada sekolah pasti untuk berbagi praktik baik Bu, mulai dari praktik baik, dari apa yang telah kita pelajari dari dalam guru penggerak ini sangat banyak Bu yang bermanfaat untuk memajukan sekolah kita. Oke, mulai dari praktik baik menjadi narasumber dari Kombel maupun KKG, insya Allah kalaunya saya diberikan kesempatan, tetapi kepala sekolah juga menyodorkan, oh ini ada guru penggerak di sekolah kami, mungkin bisa jadi narasumber di KKG atau Kombel lain. Oke, mungkin dari belajar banyak dari guru penggerak ini, saya bisa percaya diri untuk menyampaikan apa yang ada pada diri saya, ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan. Sebenarnya banyak Bu pengetahuan-pengetahuan IT, tapi saya ini menyampaikannya masih belum kurang. Tapi mudah-mudahan Bu dengan bercerita dengan Ibu, leganya Bu, saya bisa mengendalikan diri, dapat memantapkan lagi hati ini untuk bisa berbagi, apalagi bisa berbicara dengan public speaking yang bagus. Nggih, makasih Ibu. Masya Allah, luar biasa. Gimana perasaannya berarti sudah lega ya? Sangat lega dong Bu. Oh, Makasih wow, Masya banyak Ibu. Allah. Oke, terima kasih Bapak Fikri. Lain kali misalkan ada sesuatu hal yang perlu di-sharing-kan, monggo dipersilahkan dengan sangat bersenang hati untuk meluangkan waktu buat Bapak Fikri untuk sharing bersama ulun nggih. Terima kasih Bapak Fikri, Masya Allah luar biasa. Semoga kedepannya Bapak Fikri lebih lagi dalam meningkatkan kepercayaan dirinya yang sudah luar biasa loh Pak, keren loh Pian, sudah cara mengatasinya dan sebagainya itu sudah luar biasa Bapak Pian tuh. Masya Allah, terima kasih banyak ya Pak Fikri. Terima kasih Bu Maaf sudah ya menemukan kalau waktunya. ada kata-kata saya yang kurang berkenan gitu. Nah tadi ketika kita ngobrol panjang lebar seperti Wah, itu. saya yang panjang Bu. Terima kasih Bu.
Nggih, sama-sama Bapak Fikri. Nggih, permisi Bu. Nggih, silakan Bapak. Assalamualaikum. Salam, bawa akuannya Bu. Ya, boleh silakan. Mau dibawa adenya juga boleh kok, Pak. Nggih, terima kasih Silakan Bu. Bapak. Nggih, sama-sama Pak Fikri. Stop recording.